Mario sampai di rumah neneknya tepat pukul 11 malam. Kedatangannya disambut oleh Bu Widya di depan pintu. Dari kejauhan Mario sudah mencium gelagat aneh neneknya itu. Apalagi coba kalau bukan kepo. Ya, memang seperti itulah Bu Widya. Ibaratnya ia adalah seorang mak comblang untuk siapa saja orang yang ia sayangi. 2 bulan lalu misalnya, ia berhasil menyatukan cucu dari kakaknya Bu Widya dengan seorang pengusaha di bidang kuliner. Dan sekarang sepertinya Mario target berikutnya. Gimana? Tanya Bu Widya penasaran. Mario hanya bisa mengerutkan keningnya. Gimana apanya? Nek. Petik 2. Bu Widya mencebik. Dia mengira jika cucu laknatnya ini hanya pura-pura tidak mengerti akan maksud dari perkataannya. Itu sudah terlihat jelas dari air mukanya yang menahan senyum. Jangan pura-pura gak ngerti, Mario. Jadi gimana pilihan nenek? Oke, kan? Petik 2. Bukannya menjawab, Mario malah melengos meninggalkan sang nenek yang masih setia berdiri di depan pintu masuk. Dalam menghadapi Mario memang harus ekstra sabar. Cucu tertuanya ini sulit untuk diatur. Meskipun suka tidak acuh akan perkataan Bu Widya. Padahal kenyataannya Mario teramat menyayangi dan menghormati Bu Widya. Bu Widya yang tertinggal di belakang langsung saja mengejar langkah Mario. Sungguh tingkah Bu Widya seperti seorang wartawan yang tengah mengejar sumber informasi. Nenek yakin 1000% jika kamu menyukai dia. Dia berbeda dengan kebanyakan perempuan. Baik, lemah lembut, ramah. Pokoknya yang baik-baik ada pada dirinya. Kamu setuju kan? Petik 2. Mario menghentikan langkahnya lalu menatap sang nenek yang kini ikut terhenti juga langkahnya. Kenapa jadi nenek yang antusias? Yang mau menjalani kan Mario? Petik 2. Nenek tahu. Cuma nenek ingin tahu bagaimana tanggapan kamu tentang dia. Nenek kali ini gak salah pilih kan? Petik 2. Mario mendesah. Selalu saja seperti ini. Sang nenek tidak akan berhenti mengganggu dirinya jika jiwa keponya belum terobati. Sudah dipastikan akan terus mengikuti langkahnya kemanapun. Ingat kemanapun. Oke, Mario akan jawab. Mario memang suka kali ini pilihan nenek sesuai dengan keinginanku. Sekarang sudah terjawab bukan? Jadi nenek lekas ke kamar ini sudah tengah malam. Oke. Udara malam tidak cocok buat nenek yang sudah sepuh. Petik 2. Berhubung Bu Widya sedang bahagia karena akhirnya cucunya ini menyukai pilihannya. Itu artinya cucu tertuanya ini dipastikan sebentar lagi akan melepas masa lajangnya. Oh, rasanya Bu Widya senang. Tidurnya akan selalu nyenyak kali ini. Nenek senang dengarnya. Kalau kamu memang suka ajak dia ta'aruf lalu langsung saja mengadakan pernikahan. Setuju kan? Ya, pokoknya harus setuju. Oke kalau begitu nenek ke kamar. Ya. Petik 2. Mario hanya bisa menggeleng-gelengkan kepalanya melihat tingkah sang nenek. Ia yang memberi pertanyaan neneknya pula yang menjawabnya sendiri. Ia pun kembali melanjutkan langkahnya menuju kamar yang berada di lantai atas. Kejadian semalam membuat Jihan harus lebih berhati-hati lagi. Sebisanya saat dekat anaknya ia tidak boleh terlihat bersedih tapi harus terlihat kuat meskipun sebenarnya hatinya rapuh. Begitu sulit sebenarnya hidup tidak memiliki saudara. Hanya ada kedua anaknya yang menjadi penyemangat M. Hanya mereka pula Jihan mampu bertahan sampai detik ini. Jika seandainya dia lemah, malas-malasan siapa yang akan menjadi masa depan anaknya? Tidak ada yang memperjuangkan nasib mereka selain dirinya sendiri. Dan Allah SWT telah menjawab doanya. Semakin kesini usahanya semakin berkembang dan di tahun ketiga usaha toko kuenya. Ia memiliki cabang dan rencananya cabang ketiga akan ia buka di Jakarta. Awalnya ia enggan untuk memulai lagi dari Jakarta. Jika dia terus saja menengok pada masa lalu sedangkan di kota itu banyak peluang usaha. Tentunya sama saja Jihan memutuskan rezeki anaknya. Tidak masalah jika ia harus buka cabang di Jakarta.
Ia sudah mempersiapkan dari sekarang menyiapkan hati tentunya jika sewaktu-waktu ia bertemu dengan mantan suaminya. Jika bertemu itu pun akan ia gunakan untuk memperkenalkan si bungsu pada ayahnya yang sejak 5 tahun lalu tidak pernah ditemuinya. Aktivitas pagi hari setelah ia mengantarkan kedua anaknya sekolah. Ia akan ke toko cabang melihat sebentar bagaimana perkembangan kemajuan tokonya. Tidak banyak yang ia lakukan, hanya sebatas mengecek pendapatan dan pengeluaran saja. Setelah itu, ia akan kembali ke rumah dan membuka toko kue pertamanya yang ada di samping rumahnya itu. "Bu, ada pesanan lagi untuk hari ini," ujar Mira karyawannya. "Untuk acara apa, Mir?" Petik 2. "Pernikahan, Bu." Petik 2. Jihan yang memang sedang membuat adonan kue kering seketika menghentikan aktivitasnya. Ini sudah kesekian kalinya banyak kostumer yang suka memesan dadakan. "Kenapa dadakan?" Petik 2. "Aku juga kurang tahu, Bu. Tadi kostumer tiba-tiba telepon lalu langsung bilang mau pesan kue pernikahan untuk nanti malam. Acara resepsi." Petik 2. "Cancel saja, Mir. Aku takut gak sempat. Masih ada 10 kue yang udah masuk list." Petik 2. "Dia memaksa, Bu. Katanya bayarnya akan 2 kali lipat." Petik 2. "Dia ingin kue yang seperti apa?" tanya Jihan kemudian. "Tidak mematok, Bu. Ia hanya ingin kue 2 tingkat, modelnya ia serahkan pada toko." Petik 2. Jihan menghela napas berat. "Baiklah, masukkan ke list." Satu lagi. "Hubungi Poppy, bilang padanya liburnya pending. Hari ini kita punya banyak orderan." "Ah, iya. Nanti aku kasih bonus." Petik 2. Mata Mira berbinar, tangannya terkepal dengan mulut yang berucap, "Yes." Bonus yang diberikan Jihan biasanya setengah dari gaji mereka. Tentu saja ini membuat karyawannya kegirangan bukan main. Hari ini toko kue Jihan disibukkan dengan pesanan kue. Aroma dari kue yang dipanggang begitu menyeruak mengisi toko. Hal ini membuat siapa saja yang mencium aroma kue membuat perutnya terasa lapar. Biasanya hari-hari biasa paling banyak hanya 5 orderan. Ini membuat jatah libur Poppy di-cancel, sebagai gantinya mereka akan mendapatkan bonus yang menggiurkan. Di tengah kesibukannya itu tiba-tiba Mario datang. Kehadiran Mario tentunya tidak disadari Jihan. Hanya karyawannya saja yang menyadarinya. Selain itu, Mario juga meminta agar karyawan Jihan tidak memberitahu kedatangannya. Mario sedang mengagumi Jihan, perempuan yang sedari dulu telah mengisi hatinya. Perempuan yang sudah membuat ia jatuh cinta sejatuh-jatuhnya. Tidak ada wanita lain di mata dan hati Mario selain Jihan seorang. Melihat Jihan yang begitu kewalahan, bahkan baju dan wajah Jihan sudah penuh tepung yang tidak sengaja terjatuh dan mengenai tubuhnya, Mario pun berinisiatif untuk menawarkan bantuan. "Perlu bantuan?" Petik 2. "Astagfirullah." Jihan terperanjat kaget. Suara tiba-tiba itu sukses membuat Jihan kaget. Maaf. Aku mengagetkan kamu," sesal Mario dengan menampakkan wajah menyesalnya. "Mas ngapain ke sini?" tanya Jihan saat tahu siapa orang yang tadi mengagetkan dia. "Mau ketemu anak-anak," alibinya. Padahal Jihanlah orang yang Mario ingin temui. Jihan melirik ke arah jam yang terpasang di dinding toko. "Ini bukan waktunya anak-anak untuk pulang." "Mereka belum pulang," ujar Jihan. Karena tidak ingin ketahuan jika sebenarnya ia sedang beralibi, menutupi keinginannya untuk bertemu Jihan. Setidaknya ia menjaga image agar tidak terlalu ketahuan menginginkan wanita cantik di hadapannya ini. "Loh, kok, keponakan aku aja udah pulang. Makanya aku ke sini. Aku kira anak-anak sudah pulang." Petik 2. "Belum. Nanti pada zuhur mereka pulang." Petik 2. "Oh gitu. Kalau gitu sembari menunggu anak-anak pulang aku bantuin kamu." Petik 2. "Tidak perlu. Nanti malah merepotkan." Petik 2. "No, tidak sama sekali, justru sepertinya seru menghias kue."
Petik 2. Jihan sebenarnya ragu. Namun Jihan tidak ingin membuat perasaan Mario kecewa karena penolakan dirinya. Baiklah, Anda cukup bantu aku untuk mengambil atau memaus adonan ke oven. Petik 2. Siap. Petik 2. Jihan tidak tahu saja jika ada motif sesuatu yang sedang Mario lakukan yaitu mencoba untuk meluluhkan hati Jihan.